Hai, apa kabar? Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Ya kamu diapain juga cantik sih. Ih, kamu bisa aja. Sini, sini, sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke. Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan. Jadi good luck. Oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Untuk teman-teman yang boleh hadir dalam rangkaian acara webinar di Juara Coding dengan judul Artificial Intelligence pada Robotic Processing Automation. Nah, untuk teman-teman di sini yang mungkin masih menunggu teman-teman yang lainnya atau mau ngajak teman-teman yang lainnya, boleh banget, silahkan. Karena kita hari ini akan membahas atau mengupas tuntas mengenai AI pada Robotic Processing Automation, teman-teman. Nah, untuk pembicaranya pada malam hari ini ya, nanti juga teman-teman boleh tanya langsung dengan pembicara yang pertama, ada Kak Dewa, yang kedua nanti ada Kak Wulan ya. Kak Wulan ini juga sebagai alumni batch 1 di program SQA di Juara Coding, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman juga nanti mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan AI ataupun dengan SQA teman-teman di tempat pekerjaan, ataupun mungkin ini sudah dibahas juga di tempat kuliah teman-teman, nah itu boleh banget teman-teman nanti juga catat, kemudian nanti ditanyakan, bisa bertanya dalam kolom chat, ataupun teman-teman nanti bertanya langsung dengan para pembicara kami. Nah, tak lupa jangan sampai teman-teman tidak selesai acaranya gitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa standby di sini sampai acara selesai, karena nanti akan ada info menarik lainnya, yaitu juga nanti akan ada program promo dari Juara Coding yang memang di sini teman-teman tertarik untuk ikut di Juara Coding. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan yang pertama pembicara kita pada malam hari ini ada Kak Dewa Brata. Mungkin Kak Dewa Brata, hai Kak Dewa. Sudah. Halo, Oke. semangat malam ini istilahnya nih ya. Selamat malam. Ya, biasanya kita kalau nggak siang, sore, saat ini malam nih ya. Ini justru weekend ya. Jadi weekend vibes-nya berasa nih ya. Jadi teman-teman belajar nih ya. Oke, nah selanjutnya ada Kawulan. Hai Kawulan, mungkin bisa open cam. Oke, untuk iya, Kak Wulan sudah bersama dengan kami ya. Nah, di sini juga kalau untuk Kak Dewa Brata ini selaku Head of Bootcamp dari Juara Coding, dan Kak Wulan ini saya mau membacakan, ini CV-nya cukup panjang nih ya. Jadi sekilas info mengenai Kak Wulan, saat ini Kak Wulan lulusan dari Bootcamp Juara Coding itu di batch 1 ya Kak Wulan ya, betul? Iya, betul sekali. Oke, nah saat ini Kak Wulan masih bekerja sebagai Junior QA Engineer di PT Sinergi Digital Indonesia atau Lena IE ya. Jadi kalau Iya. misalnya nanti teman-teman mau tanya-tanya juga nih tentang AI, bisa langsung nih ya sama Kak Wulan nih, kita udah datangin pakarnya ya. Boleh, Oke. boleh. Kak Wulan apa kabar Kak? Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya Kak ya sampai ini, Iya. sampai acara selesai. Nah, untuk teman-teman juga Amin. nanti yang mau dapat potongan untuk join di program Juara Coding, teman-teman nanti bisa screenshot. Jangan lupa nanti post di Instagram teman-teman ya, lalu tag
@juara_coding dan juga tag 3 temannya, dan juga teman-teman jangan lupa pakai hashtag siap kerja juara coding ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya mau mempersilakan room ini untuk Kak Dewa dan juga Kak Wulan untuk saling berdiskusi. Dipersilakan. Oke, thank you Kak Icil. Oke, di sini ada rekan saya atau di sini Kak Ulan ya, istilahnya saya panggil Kak Ulan aja kali ya, biar saya kelihatan muda juga. Boleh Pak. Oke Kak Ulan, ini boleh cerita-cerita dikit nih ya. Kak Ulan sekarang sedang bekerja ya sama Kak Ulan kalau nggak salah ya di salah satu perusahaan yang juga berhubungan dengan namanya artificial intelligence ya. Kak Ulan di sana sebagai apa Kak Ulan ya? Aku di sana sebagai QA engineer. Oh, QA engineer ya, oke. Iya. Boleh ceritain tuh gimana tuh kerjaannya gitu kan, keseruannya apa aja gitu istilahnya sebagai QA. Apa ya, di sini kan aku sebetulnya belum terlalu lama ya, baru dari Januari tahun ini. Cuman memang ya aku sebagai QA engineer di sini juga bener-bener apa ya, masuknya itu ke sini sebetulnya gara-gara HRD-nya itu ngelihat aku lagi ikut juara coding bootcamp ini. Oh gitu ya. Menarik. Menarik. Langsung ditawarin. Kalau lagi ikut juara coding bootcamp ya mau nggak jadi QA di sini, kita awali jadi QA manual aja. Tapi di sini memang ada sih automation-nya, tapi sebaiknya diawalinya dia jadi manual aja dulu. Oke, ya udah. Akhirnya aku masuk ke situ dengan masih mengikuti kursus di juara coding waktu itu. Oh, belum selesai malahan ya, sudah masuk duluan ya. Belum ditawarin duluan kerjanya. Oke, menarik banget ya istilahnya ya. Kira-kira kalau automation juga harusnya Kak Ulun bisa juga ya, harusnya kan sudah diajarin juga ya gitu kan istilahnya di sana ya. Kira-kira aplikasi apa sih yang dites di sana Kak Ulan? Kalau misalkan di kantor saya, di perusahaan saya, karena AI ya, Lena.ai, ini ada produk namanya chatbot. Jadi chatbot itu kayak semacam robot di chat, itu yang bisa jawab sendiri ketika kita tanya gitu. Jadi kita udah istilahnya mengintegrasikan machine learning di dalamnya gitu. Jadi robotnya itu udah pintar, robotnya itu berbentuk teks, dia juga bisa baca gambar, jadi kayak OCR gitu juga. Jadi benar-benar kayak apa ya, kalau misalkan kita tanya halo, nanti dia bisa jawab kayak halo, apa kabar Kak gitu. Jadi benar-benar robotnya pintar karena udah dipelitin AI di dalamnya gitu Pak. Oke. Itu tadi bukan orang yang jawab ya istilahnya. Jangan ada kita nyewa admin yang banyak itu terus orang jawabin. Itu benar-benar robot ya istilahnya ya. Kita sebutnya robot ya gitu kan. Oh iya. Oke, mungkin orang lebih kenal itu chatbot ya seperti itu ya. Iya betul. Oke, jadi dan itu perlu juga meskipun kayak gitu juga perlu di QA ya. Berarti benar-benar jangan sampai mungkin takutnya ngomong kasar kali ya. Iya udah di-trigger Pak dari awal, nggak boleh ada kata-kata. Oke, menarik banget ya istilahnya. Bahkan di dunia industri seperti itu juga tetap harus quality control harus tetap jalan ya seperti itu ya. Iya dong Pak. Kira-kira yang paling susahnya apa sih kalau jadi QA? Kalau ini kan hal yang baru juga ya untuk ngecekin. Kalau mungkin aplikasi web, aplikasi itu sudah biasa ya. Sedangkan kalau artificial intelligence ini cukup menarik gitu ya. Kira-kira yang paling susah apa tuh ya kalau pas lagi ngecekin aplikasi seperti itu ya, Kak Ulan ya? Misalkan yang paling susah apa ya? Karena ini kan sifatnya machine learning ya Pak. Jadi selain itu kan dia ada probabilitas dan dia itu bisa ngepredik. Nah itu prediksinya itu kadang nggak bisa kita tebak-tebak karena dia ya istilahnya gimana ya. Walaupun di-build sama manusia, tapi terkadang ya prediksinya itu melesat gitu Pak. Maksudnya meleset, nggak sesuai sama prediksi kita. Jadi logika di dalamnya harus kita tambahin lagi segala macam gitu. Karena di tempat saya ini QA itu bukan hanya cek-cek keluarannya aja, jadi dalam-dalamnya juga API segala macam kita juga harus belajar, harus ngerti juga gitu. Jadi bukan hanya manual end user, tapi di dalamnya itu benar-benar kita harus yang ngerti juga ini gimana cara alur si chatbotnya ini bekerja, OCR bekerja, pakai teknologi apa di dalamnya. Wih, malah, berarti jago banget ya, bisa serba-serbi malahan ya istilahnya. Oke, menarik banget ya. Jadi di sini Mbak Ulannya ngecekin, jadi saya rekap ulang ya mungkin bagi teman-teman yang baru datang. Jadi sebagai QA, tetapi QA ini ngecekin tadi ya apa namanya?
aplikasi untuk chatbot ya seperti itu yang menggunakan artificial intelligence. Kalau boleh tahu produknya apa gitu sekalian promosi mungkin misalnya teman-teman di sini ada yang pengen mungkin pakai chatbotnya. Produknya apa ya? Sebenarnya kita udah ada platform sendiri sih Pak, cuman untuk saat ini emang belum open platform. Oh belum ya, ini masih rahasia ini kita ini. Bentar lagi booming nih kayaknya nih istilahnya nih. Mantap ini istilahnya. Masih Project X ini istilahnya nih Mbak ya. Jadi menarik juga ya menjalankan sesuatu yang ibaratnya lagi trending banget nih ya kan. Impian semua orang lah ya. Menjalankan menjadi QA, ngetesin aplikasi yang sedang trending. Dan tadi menarik ya, OCR mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu OCR ya istilahnya di sini kali Mbak Wulan ya. OCR itu kalau boleh saya jelaskan sedikit itu mungkin yang untuk baca dari gambar ya istilahnya ya. Iya betul, baca dari gambar. Oke, dan itu bisa juga ya dengan menggunakan artificial intelligence, dia bisa lab computer vision-nya bisa melihat teks-teksnya seperti itu enggak ya gitu kan. Oke, kira-kira tadi kan yang tadi saya sudah tanya apa aja ya, banyak ya tadi ya. Nah, sekarang kira-kira kalau mau jadi QA nih seperti Kak Wulan, kira-kira tipsnya apa sih Kak Wulan? Tipsnya itu yang pertama kita juga apa ya? Yang pertama kita harus tahu QA itu sebetulnya apa sih? Pekerjaan itu seperti apa? Ruang lingkupnya pekerjaannya seperti apa? Tanggung jawabnya seperti apa? Yang pertama itu dulu. Yang kedua, ya cari-cari tahu banyak tentang materi-materi QA, baik itu manual maupun automation ya. Tapi sebaiknya dimulai dari manual dulu seperti dokumentasinya, cara testingnya, black box, white box itu apa, segala macam. Cari-cari tahu dulu. Yang ketiga baru jangan lupa ikut bootcamp supaya bisa menambah skill kita. Oke. Ya, jadi makin banyak ilmunya ya. Jadi kalau di bootcamp bahkan ditambahkan dengan tadi ya automation-nya juga ya Kak Wulan ya istilahnya ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Kak Wulan jangan sampai lupa atau ilmu berharga gitu. Insya Allah Pak. Oke, jadi terus belajar ya istilahnya jangan pantang menyerah gitu kan dan cari opportunity terus istilahnya ya. Betul, dan hebatnya tadi ini Kak Wulan kayaknya pinter nih. Jadi sebelum lulus aja sudah di hiring ya istilahnya gitu ya. Mantap lah. Ini insight-nya keren banget Kak Wulan gitu kan. Dan hari ini mungkin saya pengen mencoba untuk teman-teman yang di sini, siapa tahu masih penasaran sih seperti apa sih yang Kak Wulan itu mungkin nggak sama ya aplikasinya kayak Kak Wulan ya gitu kan. Tapi mungkin aplikasi yang agak berbeda Kak Wulan gitu kan. Jadi saya pengen tunjukkan ke teman-teman juga. Kalau di Juara Coding itu bukan hanya kita belajar tadi ya SQA tok ya, manual tok, tetapi kita juga belajar automation dan kita juga sekarang kita tambahkan juga namanya adalah RPA ya, Robotic Processing Automation. Nah, boleh saya jelaskan dulu mungkin Kak Wulan ya istilahnya ya. Ya, nanti kalau teman-teman nanti ada sesi Q&A, siapa tahu ada penasaran banget nih mau jadi kayak Kak Wulan itu seperti apa gitu istilahnya ya. Itu bisa langsung aja chat bertanya di kolom chat istilahnya. Boleh, silakan. Oke, mungkin saya akan share sedikit ya buat teman-teman semuanya di sini. Saya kan bilang tadi ya, saya akan sedikit mempresentasikan ibaratnya apa yang disebut kita gabungkan antara tadi ya automation RPA dengan artificial intelligence atau kita bilang machine learning atau artificial intelligence seperti itu ya. Oke, sebentar. Saya share screen sedikit di sini. Mungkin teman-teman sorry. Sudah kelihatan semua ya? Nah, kita akan membahas sedikit soal masalah artificial intelligence dan robotic processing automation, gitu kan. Ini lagi trending-trendingnya ya. Tadi kayak Kak Wulan itu kan idaman semua programmer, kita bisa mencoba untuk menggeluti ya di bidang teknologi yang sedang hangat-hangatnya gitu kan. Masalah tadi ya artificial intelligence. Dan tadi di Juara Coding tadi saya bilang, saya ulang kembali, tidak hanya mempelajari SQA, tetapi juga mempelajari namanya RPA ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu RPA itu apa, sebetulnya itu 11-12 lah, mirip-mirip. Karena toolsnya baik juga dipakai di SQA Automation. Jadi namanya Robotic Processing Automation ya. Di sini, itu sebuah teknologi aja sih sebetulnya Robotic Processing Automation itu. Hanya sebuah teknologi ya gitu yang dia bisa tadi ya mengulang-ulang rutinitas lah. Bayangkan gini deh, saya kasih satu contoh case gitu kan, dan ini contoh case ini juga akan saya buat nanti di demonya. Itu misalnya gini deh, kita punya kantor lah ya, kalian menjadi bosnya gitu ya.
Terus kalian punya produk yang ibaratnya produk itu harus memberikan KTP dan KK gitu kan, sebagai data pribadi dari konsumernya yang kalian harus cek. Masalahnya konsumernya tidak diharuskan menginput namanya. Berarti caranya bagaimana? Caranya harus melihat dari KTP-nya gitu kan. Ini memang bosnya agak-agak males gitu ya istilahnya untuk apa sih? Untuk memproses gitu kan. Nah, berarti bos itu harus mempunyai admin yang banyak ya. Kenapa? Dia harus melihat KTP-nya, kemudian juga secara foldernya berantakan, ya kan? Berantakannya gimana? Foldernya tercampur gitu kan istilahnya kan antara KTP dan kakaknya. Berarti ada 2 tugas tuh ya. Terus harus mencatatkan, anggap aja ini bosnya punya Google Form lah atau form ya gitu yang bisa diisi, mencatatkan nama dan tadi ya teks alamatnya gitu kan dari KTP-nya. Berarti harus dilihat dan diketik. Kira-kira bagi kalian yang di sini kebayang nggak ya kalau robot itu bisa melakukan hal seperti itu gitu kan? Maksudnya apa? Melakukan tadi ya membaca KTP, membaca namanya, kemudian mengetikkan nama dan alamatnya itu ke dalam sebuah Google Form dan itu dilakukan setiap hari dan rutinitas kan. Dan kita jangan bayangkan itu cuma 1 KTP atau 2 KTP ya gitu kan. Itu mungkin ada 1000 KTP. Kebayang nggak effortnya kira-kira? Tentunya dengan seperti itu ngetiknya pun lama ya, kita harus baca dulu nih KTP-nya, terus diinput ke Google Form-nya, terus kita pisahkan lagi, oh ini bukan kakak nih, kita hapus atau kita pindahkan gitu kan, kita cek lagi mana KTP yang lain gitu kan, kadang-kadang suka kesulit lagi gitu kan, ini sudah pernah diinput atau belum gitu kan, dan itu pasti membutuhkan admin yang banyak, apalagi kalau datanya sudah, nanti nih ya kita mau pemilu nih ya, datanya udah ribuan gitu kan istilahnya kan, udah jutaan misalnya gitu kan, nah, itu ngecek-ngecek KTP kayak gitu ya lumayan merepotkan ya. Nah, bagaimana gitu kan kita bisa menggunakan namanya robotic processing automation itu sendiri ya. Jadi si software itu bisa meniru tindakan manusia gitu kan. Tindakan masukan seperti apa yang tadi ya, baca ya, seleksi, baca, tulis ke dalam formnya ya kan. Dan menariknya ini si tools ini tidak perlu tergantung sama OS tertentu ya, bisa berjalan di semua platform. Misalnya tadi ya, kalau misalnya kita mau baca dari handphone, bisa nggak aplikasi handphone? Bisa. Mau input ke aplikasi handphone, bisa nggak? Bisa. Mau ke web, bisa nggak? Bisa. Jadi semua bisa di-provide oleh si tools tersebut gitu kan. Terus tadi ya, itu membaca data dan aksi pada form yang tadi saya jelaskan. Terus tadi ya, ini karena robot, kira-kira ada capeknya nggak? Yang penting ada listriknya ya gitu kan. Jadi dia nggak capek-capek, mau dipaksa kerja 24 jam juga nggak ada masalah, bayangkan ya istilahnya ya. Kayak tadi itu chatbot ya, kira-kira kalau manusia, kayaknya beda tuh ya, kalau kita nerima pesan atau terima telepon jam 1 malam, sama jam 1 siang kayaknya beda gitu ya. Agak gimana gitu kan, ngantuk-ngantuk gimana gitu kalau manusia ya. Ya, tapi kalau chatbotnya itu mau 24 jam standby juga nggak akan komplain gitu kan. Nggak akan komplain ke Mbak Wulan tadi ya, gitu, ke Kak Wulan nggak akan komplain gitu kan. Kak, maksud saya kerja 24 jam sih, kalau manusia nggak gitu ya. Nah, kalau ini sama sekali nggak akan ada capeknya. Mengerikan ya, tapi juga amazing sih bagi bisnis. Kenapa? Karena berarti secara efektivitasnya dia 24 jam kali 7 hari istilahnya ya. Terus bisa diduplikasi dengan mudah gitu kan. Jadi bisa diimplementasikan pada skala yang lebih besar. Mau ada 1 admin, 100 admin, 1000 admin, ya tinggal kita instance saja servernya gitu kan. Itu menjadi banyak banget nanti adminnya gitu kan. Jadi perlu bayaran tambahan BPJS dan lain-lain nggak perlu ya kayaknya ya. Jadi benar-benar nggak usah pakai ini. Yang penting ada resource komputernya, servernya itu tetap masih bisa dilakukan seperti itu ya. Terus yang terkenal apa sih dari RPA itu? UiPath, Blueprints ya kan. Di sini yang kita akan pakai, akan kita demokan nanti adalah UiPath ya istilahnya ya. Kenapa? Karena di sini ada versi gratisnya, gitu kan. Ada versi yang bisa kita pakai tanpa harus membayar terlebih dahulu dan bisa kita kembangkan juga bisa pakai dengan cara komunitas edition-nya, gitu kan. Yang lainnya mungkin ada, tetapi saya kira UiPath ini paling baik dokumentasinya dan paling gampang. Jadi kebayang ya teman-teman ya, masa depan itu kayak tadi ya, menjadi SQA itu ternyata tidak membosankan ya zaman sekarang ya, bahkan dibutuhkan karena sekarang juga bermacam-macam. Tadi ya kita harus tahu bisnis prosesnya, kita bisa merasakan aplikasi yang belum pernah dilihat aplikasi sebelumnya, ya kan? Sangat menarik dan di Joule Coding itu semua diajarkan. Nah, kira-kira tertarik nggak nih ya? Kalau tertarik, kita akan ada demo sedikit nih.
demo sedikit masalah apa namanya tadi tentang masalah RPA. Jadi teman-teman mungkin demonya sih agak panjang ya 30 menit gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa membuka bayangan ya teman-teman seperti apa. Jadi case-nya adalah tadi ya memilah-milah KTP dan KK itu pertama. Caranya bagaimana ya? Tentu pasti menggunakan mesin learning ya. Dan terus bikinnya susah nggak mesin learning-nya? Terus bagaimana cara mengotomatisasikan? Ini semua akan dijawab ke 30 menit ke depan ya, misalkan. Jadi menarik ya, menarik banget nih istilahnya. Kita coba mulai aja kali langsung ya, untuk demonya istilahnya. Oke, saya akan mulai dulu. Halo teman-teman semua, kita akan melakukan demo di sini ya, dan ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu pertama adalah kita harus menginstal UiPath Studio, yaitu alat untuk otomatisasinya, kemudian kita harus menginstal Python. Nah, ini alat untuk atau tools programming untuk machine learning-nya yang saya gunakan di sini adalah Python 3.8.6. Kemudian kita menginstal juga Visual Code, ya kan, untuk IDE-nya, dan kita akan juga explore sedikit tentang masalah generate machine learning yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan teachable machine for processing. Oke, kita langsung aja ya, kita case-nya dulu. Jadi di sini ceritanya ada admin lah ya, yang ibaratnya memiliki pekerjaan setiap harinya. Jadi setiap harinya dia harus mengerjakan di working foldernya ini ada kumpulan antara KTP dan kartu keluarga ya, KK kita singkatkan sekarang ya. KTP dan kartu keluarga ini kita harus melihat KTP-nya dan kita harus mengambil namanya dan mengambil alamatnya. Yang kemudian nanti dia harus memasukkan itu ke dalam Google Form ya. Google Form-nya kurang lebih seperti ini yang kita lihat di sini ya. Ya, nama dan alamat ya. Ini simple ya, ini one case aja. Tapi kita tahu sendiri di sini ada dua challenge, yaitu adalah tadi ya KTP dan KK ini harus kita pisahkan istilahnya, ya kan, dengan menggunakan machine learning istilahnya seperti itu. Oke, kita langsung aja mungkin ya kita membuat machine learning-nya. Bagaimana kita memisahkan KTP dan KK ini? Ya, ini mau nggak mau harus pakai machine learning ya, karena yang mengerjakan nanti mesin, jadi mesinnya harus belajar. Oke, kita akan bisa membuka teachable machine ya di sini ya istilahnya ya. Teachable machine with Google ini adalah tools untuk membuat machine learning yang paling simple. Oke, kita bisa buka di sini. Dan di sini saya sudah siapkan dua data ya. Dua data set untuk foto KK dan foto KTP yang cukup banyak. Di sini bisa ya kita lihat ada foto KTP dan KK-nya di sini. Nah, ini yang akan kita coba untuk learning ya. Agar tadi ya si komputer bisa membedakan mana foto KTP dan mana foto KK istilahnya. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi kita ke mesin learning-nya. Oke, kita get started aja di sini, dan ini gratis ya, tidak digunakan biaya sama sekali. Kita menggunakan image project di sini. Kita menggunakan, karena tadi berwarna, kita menggunakan standar image model, dan karena kita menggunakan komputer juga ya, jadi kita nggak masalah. Di sini kita kasih KK dan KTP untuk kita bikin kelas yang akan kita pisahkan. Kemudian kita akan upload gambarnya, kita pilih working folder untuk KK ya, kita ambil semua di sini working foldernya, di working folder. Oke, open. Oke, ini sorry, saya kasih folder aja di sini ya. Saya kasih folder, working folder, open. Oke, select all, Ctrl A, open. Seperti ini ya. Ada 14 data, terus kemudian KTP pun saya akan upload. KTP, data KTP, foto KTP, foto KTP. Oke, kita akan upload semua ya. Oke ya, jadi tadi ada 14 sampel image untuk foto KK. Ini saya coba remove sampel dulu ya. Tadi kok kayak sedikitan. Oke, saya akan coba lagi untuk foto kakaknya. Oke, kita open di sini. Oke ya, jadi 20 ya, cukup ya. Kemudian kita akan training dengan 100 AirPods ya, biar lebih akurat. Oke, kita train modelnya. Oke, cukup cepat ya di sini ya. Oke, di sini sudah terlihat. Kita bisa tes juga di sini. Saya akan ambil coba tesnya di sini ya.
Oke, kita ambil tes, saya ambil foto gambar kakak lah, misalnya seperti ini, apakah dia benar untuk menunjukkan kakak? Benar ya, kakak. Dan kalau kita tes lagi di sini, apakah benar menunjukkan KTP? Kita coba lihat di sini, foto KTP saya ada di sini. Oke, kita coba lihat di sini. Oke ya, KTP benar, berarti secara modelnya sudah cukup bagus. Lalu kita ekspor aja modelnya di sini ya. Nanti di sini ada yang untuk TensorFlow ya, jangan yang JS ya. Kalau JS untuk JavaScript, kita ambil yang TensorFlow dan dia menggunakan keras. Di sini berarti menggunakan Python ya, dia. Kalau kita lihat di sini programnya pakai Python. Nah, ini yang kita akan copy. Tapi sebelumnya kita harus download dulu model kerasnya di sini. Kita download model kerasnya, kemudian setelah kita download model kerasnya, kita akan kopikan ini ke dalam source-nya kita untuk kita jadikan function. Oke, setelah itu kita coba buka ya, kita ekstrak aja datanya. Oke, setelah kita ekstrak, kita bisa lihat di sini foldernya dia akan ada dua file di sini, ada class model dan labels. Kemudian kita akan bikin juga di sini script untuk Python-nya. Oke, kita akan ke foldernya, yaitu webinar. Oke, lihat di sini kita akan bikin program Python-nya ya. Kita bikin namanya detect ya, detect API. Atau detect aja gitu ya, detect KTP ya. Oke, .py ya istilahnya ya. Oke, dengan Visual Code kita buka di sini, kemudian kita pastekan tadi ya codingan yang ada di sini. Oke, codingan yang ada di sini kita copy pastekan. Oke, kita buka lagi Visual Code-nya, kita pastekan di sini. Kemudian kita akan membuat ini menjadi function ya. Tentunya dengan cara seperti ini, def. Misalnya di sini deteksi. Oke, seperti itu. Ini kita majukan sedikit ya, karena ini function. Oke, seperti ini. Dan kita printnya nggak perlu ya di sini ya. Kita langsung return aja untuk class name-nya. Return class name-nya. Oke, setelah kita return class name-nya, kita lihat di sini. Modelnya ini, kita lihat di sini ya, kita save dulu. Oke, class name-nya ini ternyata belum ada ya kelas prediksinya di sini ya, class names-nya ya. Oke, class names-nya kita bikin dulu di sini. Class names ini tadi bentuknya adalah array, berarti dia akan ada namanya sama dengan kita bikin tadi ya kakak dan KTP. Ya, sebagai yang kelas yang tadi kita bikin ya awalnya ya. Oke, ini sudah oke, harusnya kita coba tes dulu ya dengan cara print. Kita panggil dev. Oke, ini ada file yang belum kita lempar ke sini. Nanti kita pengen lempar file di sini. Jadi nanti ada file name-nya di sini. Oke, yang akan saya lempar. Kemudian file name-nya ini akan diproses di image path yang di sini ya. Oke, seperti itu. Oke, harusnya sih sudah oke semua. Oke. Kemudian saya akan mute ya, atau kita akan men-disable semua loggingnya yang ada di Python-nya biar tidak ada logging-loggingnya. Saya menggunakan tadi ya logging sama OS untuk TensorFlow-nya. Oke, ini saya akan bilang di sini saya akan print deteksi. Dan nama filenya di sini saya akan tuliskan ya. Nama filenya bisa diambil dari working folder ya istilahnya ya. Working foldernya saya yang ada tadi di sini ya. Foldernya saya pakai di sini. Terus saya kasih nama filenya. Itu kita akan tes dulu ya. Oke. Seperti ini saya save. Kemudian. Oke, kita akan coba ya sekarang ya. Apakah berhasil? Saya akan buka command prompt, saya akan pindah ke working directory saya. Oke, dan saya akan ketikkan Python. Oke, tadi namanya adalah detect.py. Oke, kita lihat. Oh, permission denied. Sorry, sebentar. Saya lupa kasih nama filenya. ktp1.png. Oke, saya save. Kemudian saya running lagi. Oke ya, berhasil ya. Oke, tinggal kita akan tambahkan, dimatikan lagi ya di sini ya. Tidak perlukan seperti ini. Kemudian verbosnya pun akan saya tambahkan di sini. Biar tidak ada output sama sekali ke
konsolnya. Oke, di model predict data verbose command. Sama dengan 0. Oke, saya save. Udah semua ya. Harusnya sudah oke semua. Oke, kita lanjutkan sekarang ke UiPath-nya ya. Kita akan buka UiPath-nya. Kita akan membuka UiPath-nya. Di sini saya sudah install UiPath Studio. Kita akan buka, kemudian kita akan buat project baru sebagai proses di sini. Proses yang baru. Di sini saya akan menggunakan namanya adalah deteksi KTP KK ya, di sini ya. Kemudian di blank proses saya kasih folder baru aja di sini ya, jangan di tempat yang berbeda biar tidak bingung. Deteksi KTP KK ya. Oke. Saya select folder di sini. Oke, untuk Windows-nya kita ganti ke Windows Legacy biar tadi ya ada banyak proses yang error di bagian Windows di sini kalau menggunakan Python Activity. Sehingga saya masih menggunakan Windows Legacy dan language-nya adalah VB. Ini adalah automation, detection, KTP, KK. Oke, kita create. Oke, setelah muncul di tampilan utamanya, kita akan lihat di sini ada main. Ya, main itu di project ya, di sini project ada main, ini aplikasinya kita yang paling utama. Kita akan bikin di sini adalah membuka folder workflow ya tadi ya, karena kita ingin men-scan folder workflow-nya yang berisikan antara campuran KTP dan KK dan kita ingin memisahkannya istilahnya. Oke, sekarang kita akan bikin satu assignment dulu untuk memastikan kalau kita akan men-searching direktorinya dengan menggunakan assignment di sini, assign. Saya akan masukkan folder di sini ya, namanya files. Ya kan, saya kasih files ya kan. Banyak files gitu kan. Di sini saya kasih directory titik get file. Oke, saya akan masukkan ke foldernya yang folder directory saya ya, yang working folder saya istilahnya di sini. Oke. Di sini saya akan tambahkan di sini working folder. Karena di sini bisa memberikan nilai yang banyak, files ini saya rubah dulu namanya menjadi string array ya. Array of strings. Oke. Oke, sehingga hilang errornya. Nanti setiap files yang ada di sini saya akan looping. Oke, di sini misalnya saya jadikan file. Di sini kita menggunakan files yang tadi ya, files. Oke, setiap file yang ada di sini. Kemudian saya akan mengintegrasikan dengan panggilan Python tadi ya, untuk membedakan apakah ini file KTP atau KK istilahnya. Kita bisa ke manage package di sini, kita cari Python. Kalau tidak ada di sini, kita ke all package. Nanti ada UiPath Python Activity, kita install aja yang versi 1.6 ya, yang versi terbaru sekarang. Oke, kita install. Kita save. Kemudian nanti dia akan mempunyai activity baru di dalam activities di sininya nih. Oke, kita akan cari Python scope di sini karena kita akan menjalankan program Python untuk mendeteksi tadi ya. Oke, di sini ada Python scope, kita tambahkan di drop activity di sini. Kemudian kita akan setting di sini ada Python home path-nya. Kalau tidak tahu ada di mana, kita bisa buka environment variable. Environment variable di sini kita bisa cari di path-nya, nanti biasanya kalau sudah diinstal Python ya, ini ada Python 3.8 di sini. Nah, ini yang kita copy. Kita kopikan ke library di sini ya, di Python home path-nya di sini sebagai alamat Python kita. Oke. Kemudian kita karena menggunakan 64 bit, kita pakai x64, versionnya ada 3.8. Oke, seperti itu aja working foldernya. Tadi kita menggunakan working folder yang di sini ya. Working folder ini. Scriptnya, yang akan menjadi scriptnya adalah di sini ya. Oke, ini scriptnya kita, working foldernya, script kita ada di sini, detect KTP-nya. Oke, kita akan pindahkan ke sini. Oke. Kemudian kita akan load scriptnya di sini, load Python script, oke, di dalam Python scope-nya. Kita akan tambahkan filenya di sini ya. Filenya tadi apa namanya? Detect KTP di sini ya. Oke, kita tambahkan di sini detect KTP. Detect KTP dot PY ya.
Sudah, terus kemudian result instance-nya saya akan bikin di sini. Result instance-nya adalah obj instance Python. KTP. Di tag ya, di tag aja deh, di tag. Oke. Oke, seperti itu. Objek design udah masuk semua variabelnya harusnya ya. Oke, sebagai Python object. Kemudian setelah kita load, kita akan invoke metodenya ya. Akan panggil metodenya tadi yang metode detect-nya, deteksinya. Oke. Instance Python objeknya apa tadi? Kita menggunakan yang tadi kita buat barusan adalah object instance detect. Namanya metodenya tadi kita jangan sampai lupa adalah deteksi dengan menggunakan string di sini ya. Oke. Terus input parameternya tadi kita menggunakan file ya. Karena dia harus array, kita bukan nama file. File dari mana? Dari each item tadi ya istilahnya. Outputnya hasilnya kita kasih out deteksi ya. Python. Ya. Oke. Ini saya bikin variabel aja di sini. Oke. Sebagai Python object juga di sini. Oke, jadi metodenya nanti akan ditampung di sini hasilnya. Kemudian kita akan ambil objek Python-nya di sini, get objek Python tadi di sini. Kita masukkan Python object yang tadi adalah deteksi py tadi kan, objek Python-nya kita rubah menjadi objek biasa ya di sini ya. Result-nya kita simpan ke dalam tadi ya. Ini objeknya objek biasa sih, bisa jadi string nanti ya. Kita atau langsung string juga boleh karena tadi kita tahu isinya adalah string. Oke, kita ganti di sini tambahkan untuk output result-nya adalah string str hasil deteksi. Oke, kita kasih dulu di sini set var-nya. Jadi nanti semua akan masuk ke string hasil deteksi. Oke, setelah get option objek ini kita coba tes dulu dengan menggunakan message box ya. Message box. Oke, kita akan tampilkan si string hasil deteksi ini. Di teksnya menjadi titik to string. Oke, jadi harusnya tampil nanti ya deteksinya. Nah, ini sudah kayak gini, kita coba run dulu. Berhasil atau tidak istilahnya ya. Kita coba. Oke, kita akan coba running di sini. Run. Oke, apakah sudah keluar? Oke ya, keluar kakak. Nah, sudah kedeteksi ya. Kedua adalah keluar kakak lagi. Oke ya, ini sudah jalan terus ya nih ya. Oke, kita stop dulu aja, berarti sudah berhasil sampai di sini. Oke, jadi kita sudah berhasil memanggil Python objeknya, Python source code yang kita buat sendiri, dipanggil di UIPath-nya ya, seperti itu. Oke, next step-nya kita akan membuat OCR-nya. OCR-nya kita akan buat dengan menggunakan tools juga ya, tools pakai Python. Oke, kita buka di sini, kita bikin buka GitHub-nya. Kita cari untuk OCR ya, OCR KTP ya. Di sini ada yang sudah pernah membuat, namanya Yuka Luangbuana. Thank you buat Mas Yuka. Oke, toolsnya sangat berguna banget. Ini akan saya gunakan untuk OCR yang tadi ya. Oke, saya akan clone di sini. Oke, saya akan git clone. Oke, dengan filenya di sini. Oke. Setelah sudah di sini, saya akan sedikit modifikasi. Oke, KTP OCR-nya saya akan pindahkan semua ke sini. Oke. Dan saya akan modifikasi ya. Untuk KTP OCR-nya. Oke, di sini OCR-nya akan saya modifikasi di sini dengan mengurangi hal-hal yang tidak dibutuhkan. Oke. Di sini tentunya saya akan hapus semuanya di sini. Ya, saya akan bikin semua metode doang, nanti satu metode aja, yaitu OCR, ya kan? Def scan. Oke. Di sini akan saya pindahkan seperti ini ya. Oke. Sorry. Oke, kita akan geser sedikit. Oke, def scan. Saya akan tambahkan files di sini. File. Oke. Di sini kita menggunakan file ya di sini ya. Oke. Seperti itu. Tidak
print tapi result ya. Resultnya akan saya berikan di sini. Oke, result Word. Oke. Tentu aja sorry di sini. Oke, sorry saya bukan result, return ya. Sorry, return Word. Oke. Oke, return Word ya di sini ya. Oke, kita save. Saya akan juga kopikan yang tadi untuk loggingnya agar tidak verbose. Kita tambahkan di sini ya. Oke, kita coba masukkan lagi tadi. Kita coba programnya ya. Print, scan, nama filenya tadi ya. Oke, nama filenya tadi kita bisa lihat di sini. Sorry di sini ya tadi ya. Oke, kita tambahkan aja ya working folder di sini ya. Working foldernya /ktp1.png. Oke, kita save. Kita coba running ya. Kita running lagi. Di sini bukan Python tetapi tadi ya OCR. Oke ya, sudah keluar semua. Oke, berarti sudah berhasil. Bagus. Untuk kemudian kita akan tambahkan lagi ya di UiPath-nya. Kalau dia benar ya, ini saya hapus saja ya message box-nya ya. Kalau benar dia KTP, ya kan? Bila string deteksi itu stringnya ini benar KTP, dia akan di-scan. Tapi kalau tidak, ya lupakan saja gitu kan. Oke, kita akan tambahkan di sini, di activities-nya tambahkan Python lagi ya. Load Python script lagi. Oke, kita load Python script lagi di sini. Kita akan bikin load Python script di sini. Scriptnya tadi yang kita gunakan adalah tadi ya, tadi alamatnya adalah di sini ya, webinar UiPath sini. Oke, kita tambahkan di sini /ocr.python. Oke, kita kasih di sini OCR ya. Di sini obj OCR. Pakai Ctrl K ya biar menjadi variabel. Oke, resultnya di sini. Kemudian kita akan invoke metodenya seperti yang tadi juga sama mirip ya. Oh ya, saya lupa ya. Di sini saya lupa tambahkan if dan else-nya dulu ya. Saya tambahkan dulu ya di sini ya. If else-nya. Jadi kalau dia KTP, dia akan baru dideteksi seperti ini ya. Kalau tidak ya jangan, istilah seperti itu ya. Ini makanya saya akan pindahkan ke sini. Jika if-nya oke, nah saya akan pindahkan ke sini. Then seperti ini. Oke, ekspresinya apa tadi ya? Ekspresinya tadi adalah string hasil deteksi. String hasil deteksi titik toString titik equals KTP. Oke, kalau dia KTP baru dia akan di proses ya. Tapi kalau tidak itu diabaikan saja. Oke. Di sini akan load Python script, kemudian kita akan tambahkan lagi ya di sini ya. Oke, kita akan invoke metodenya. Oke. Metodenya apa yang akan invoke di sini? Kita instansinya pakai dulu di sini obj tadi adalah OCR ya. Name-nya metodenya tadi adalah apa tadi? Nama metodenya adalah scan. Oke, scan. Oke, parameternya sama ya, file masih, jadi file name-nya. Oke, resultnya di sini kita akan tambahkan lagi. Di sini adalah result OCR ya. Oke. Kemudian kita akan ambil, karena dia tadi bentuknya adalah JSON ya, kita akan ambil nanti berupa obtain objeknya dulu, ya kan? Mau nggak mau kita ambil objeknya dulu di sini. Terus karena dia JSON bentuknya, nanti kita akan rubah ke deserialisasinya ya. Tapi kita ambil dulu nih ya. Oke, ambil dulu use variabelnya, kita ngambil dari resultnya, OCR-nya. Oke. Terus ini kita ganti menjadi tipenya adalah JSON ya. JSON object, J-objeknya yang memiliki ini adalah si Houston JSON link ini ya, sebagai J-object. Resultnya kita kasih JSON OCR.
Oke, seperti itu. Resultnya, oh sorry, saya bikin variabel dulu ya, JSON OCR. Oke ya, di sini JSON OCR juga sebagai JObject ya. Kemudian kita memerlukan deserialisasi. Nah, di sini kita menggunakan package baru yaitu namanya Web API ya. Activity web web. Kalau tidak ada di sini di all package-nya. Kita lihat di sini activity webnya ada. Nah, activity web activities-nya ini kita install aja. Kita save. Agar keluar objek activity deserialisasi JSON-nya. Oke, sudah keluar. Di sini kita pilih deserialisasi JSON ya dari si item sini. Oke, kita tambahkan di sini. Apa yang mau deserialisasikan tadi adalah si JSON string-nya adalah si siapa tadi namanya? JSON OCR ya, JSON OCR to string ya. JSON OCR titik to string. Ini objek string kita akan ganti ini. Oke, sorry tadi Python. Oh sorry, ini Python object dulu ya ini ya. Ini kan kita mau ngambil. Sorry saya terburu-buru tadi. Jadi ini harusnya pakai Python object dulu. Python object ya. Python object di sini ya. Oke ya, sorry di sini. Ini kita ganti juga ya di variabelnya Python object. Result JSON OCR-nya ini Python object. Oke, seperti itu. Ini objeknya ya, masih betul objek. Kita ambil objeknya, namanya adalah result OCR. Result OCR-nya kita ke sini, kita rubah ke jadi JSON path JSON object. Di sini kita ganti ya, outputnya jangan ke JSON OCR. Tetapi ini kita ganti menjadi JSON. Oke, objek yang tadi baru JSON yang tadi. Dan di sini kita bikin variabel baru yaitu string atau JSON ya, JSON OCR final. JSON OCR ya. Udah ada tadi JSON OCR ya. Oh, udah ada. Result OCR, res OCR. Oke ya. Jadi nanti akan ditampung di res OCR-nya. Nah, di sini kita lihat di sini ya, res OCR-nya akan di toString-in. Res OCR titik toString. Oke ya, menjadi tadi ya. Dengan dari JSON, sorry. Tadi res OCR ini dia kok masih belum berubah tadi ya. Saya ganti ke objek dulu sini kan. Ini JSON object res OCR ya. Jadi kan dari invoke Python method masuk ke result OCR diambil objeknya, result OCR dirubah ke Python object ke res OCR di sini. Oke. Res OCR berarti Python object. Oke, dari res OCR ini baru dideserialisasi ya. Res OCR to string ini ya bentuknya adalah JObject di sini. Oke. Karena JObject berarti di sini adalah kita bikin ya. Nah, result aja, result final OCR JSON. Oke. Oke ya, di sini seperti itu. Jadi di sini ada result final sebagai JObject. Oke, kemudian akan kita tes dulu ya di sini ya, apakah benar dapat datanya. Kita kasih message box juga di sini. Message box. Oke, tambahkan message box. Di teksnya saya akan tambahkan final ya. Final dapat tadi dah. Namanya tadi saya lupa, panjang banget soalnya. Result final OCR JSON. Masuk ke sini titik get nama ya. Oke, kita running. Kita coba dulu ya. Oke, kita akan coba running di sini. Kita run. Oke ya, kita lihat di sini apakah sudah berjalan. Memang agak lama ya, karena dia menunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar. Dia karena proses kakaknya juga diseleksi tadi ya. Jadi pasti akan takes time untuk menjalankannya. Oke. Ya, sudah keluar ya, Galang Rakatama. Oke.
Ditambah lagi, nanti masih ada lagi. Kita coba lihat, berarti sudah masuk ya. Tinggal kita input ke dalam Google Form-nya. Oke, berarti udah oke. Sudah dapat si result final OCR JSON ini ya. Nah, ini yang akan kita tambahkan adalah menambahkan aplikasi tadi ya, input form-nya. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan namanya application ya di sini ya. Application. Oke, kita use application browser di sini. Kita tambahkan di setelah deserialization. Oke, tambahkan. Oke, kita indicate automate-nya di sini. Oke, kita pilih yang ini. Oke, selesai. Dapat di sini ya browser URL-nya. Kemudian kita akan input type into. Oke, type into. Oke, kita tambahkan lagi di sini. Type into-nya. Ya kan, kita indicate lagi. Oke. Type-nya kita akan tambahkan di namanya dengan nanti confirm ya di sini ya. Nanti kita tambahkan namanya dengan kita confirm namanya di sini. Oke, kita perbaiki dulu yang di atasnya. Oke, di input demo ini di close-nya kita jangan pernah close, kita kasih never di sini. Oke, terus sudah sih oke harusnya ya. Sisanya sih nggak apa-apa, kita biarkan saja. Nanti tab inputnya di sini kita tambahkan ya tadi ya. Kita pakai result yang tadi di JSR lesson ini. Kita ambil namanya. Oke, kita input namanya di sini kita kasihkan tambahan di sini di result final JSON .get. Oke, .get terus kita tambahkan di sini adalah nama tadi ya. Oke. Oke, di sini .toString ya. ToString. Karena dia harus string ya. Inputnya kan udah benar, kita tambahkan satu lagi yaitu sama ya, type into lagi ke bawahnya lagi. Setelah itu kita input yang ini, kita input yang atasnya, kita indicate lagi untuk sebagai alamat. Oke, kita submit di sini confirm. Oke, kita tambahkan di sini sebagai alamat istilahnya. Kita copy aja yang di atas ya, kita tambahkan sebagai alamat. Oke. Oke ya, kita lihat di sini alamat. Oke ya, tambahkan alamat di sini. Oke, setelah itu selesai, kita akan tekan tombol klik ya. Kita klik di sini, tambahkan lagi satu di sini. Oke, setelah alamat kita tambahkan satu lagi di sini. Kita lihat submit. Oke, kita confirm. Selesai. Ya kan? Kita juga lupa submit juga di sini. Misalnya ini 1 2 3 ya. Kita tes dulu di sini. Oke, kita akan klik ini lagi ya biar kita bisa input lagi. Kita akan klik lagi di sana. Oke. Kita tambahkan lagi satu lagi untuk button inputnya. Button klik lagi di sini, klik lagi. Oke. Kita indicate lagi elemennya, kita pilih yang di sini submit ada response, kita confirm. Oke. Selesai. Udah seperti itu hasilnya harusnya ya. Kita coba ya, kita arahkan running dari awal. Agak cukup lama ya, nggak apa-apa, kita tunggu. Oke, kita lihat di sini sudah mulai jalan ya. Masuk, kita coba tunggu lagi. Yang pertama sudah masuk ya. Yang kedua masuk juga, submit lagi. Oke, dan seterusnya ya. Jadi ini contohnya ya, contoh yang paling sederhana untuk menggabungkan antara automation dan artificial intelligence. Oke, itu aja mungkin. Mohon maaf kalau agak cepat karena ya waktu kita yang cukup terbatas ya. Jika masih penasaran atau pengen belajar lebih banyak, silahkan ke kelas Juara Coding aja karena di situ hal-hal yang seperti ini banyak sekali ya dilakukan ya. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di kelas Juara Coding. Thank you. Oke, thank you ya semua teman-teman. Tadi sorry ya karena kita waktunya terbatas, jadi agak ngebut tadi. Tapi kebayang ya, yang kita bisa lakukan dari KTP, kakak kita bisa bedain, terus dari KTP sendiri kita OCR-in, terus kita langsung import import lagi, kita langsung masukin teksnya semuanya itu ke Google Form-nya, seperti itu ya. Menarik ya?
Itu contohnya gitu kan, 30 menit make sense ya untuk ngerjain kayak gitu semua. Karena tadi kita menggunakan beberapa tools automation yang ibaratnya sudah mempermudah banget ya. Kita tadi bahkan menggunakan yang bisa versi gratisnya dari UiPath ya istilahnya ya. Sebenarnya banyak banget yang bisa digali lagi, gitu kan. Dan mungkin tadi Mbak Ulan juga pasti juga dipelajari juga ya Mbak Ulan ya soal masalah UiPath, masalah tadi SQL automation. Pakai Selenium ya kalau Mbak Ulan ya kemarin tuh ya. Iya, Gitu. Selenium. Oke sih, mungkin gimana Mbak Ulan? Kira-kira kita nanti jawabin dari pertanyaan teman-teman semua gitu ya, pada penasaran pengen bertanya ya istilahnya ya. Tapi sebelumnya mungkin ada iklan sedikit, ya kan, sponsorship sedikit. Iya, boleh Pak. Oke, mungkin kita setel aja kali ya untuk sponsorshipnya ya. Boleh, silakan Kak Dewa. Ini menarik nih buat teman-teman yang pengen belajar nih, lagi ada diskon yang bagi yang mau ngikuti ya. Kita coba lihat aja di sini. Oke, hai teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang melihat webinar ini ya. Jadi terima kasih teman-teman sekali lagi karena teman-teman sudah boleh join ya dan menyaksikan langsung mengenai webinar di Juara Coding. Dan saat ini izinkan saya memperkenalkan Juara Coding ke teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi perlu teman-teman mengetahui Juara Coding supaya nanti lama-lama bisa sayang sama Juara Coding nih teman-teman ya. Oke, nah saat ini teman-teman, Juara Coding merupakan salah satu pelatihan bootcamp IT yang sudah berdiri dari tahun 2019 dan kami sudah memiliki 250 lulusan dan mereka 82% sudah terserap di dunia industri teman-teman ya. Jadi memang ini bootcamp yang sudah lahir 3 tahun lalu ya dan lulusannya sudah banyak sekali terserap di dunia industri teman-teman. Baik mereka yang baru bekerja ataupun mereka yang akhirnya upgrade skill sehingga mereka bisa mendapatkan promosi jabatan di pekerjaannya. Nah, di sini teman-teman untuk kelas bootcamp Juara Coding kami membuka kelas Software Quality Automation yang akan dimulai tanggal 31 Oktober dan pelatihannya ini akan dimulai selama 8 minggu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti akan menginvestasikan waktunya untuk belajar selama 8 minggu di Juara Coding. Lalu benefit apa aja sih ketika teman-teman bergabung di Juara Coding? Yang pertama, teman-teman nanti akan mendapatkan pelatihan yang dimana teman-teman akan dilatih oleh trainer bersertifikat BNSP teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir trainernya kurang lebih seperti apa profilnya. Mereka sangat profesional ya karena mereka dilengkapi oleh sertifikat BNSP. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Juara Coding. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menunjukkan sertifikatnya pada saat teman-teman interview ya, yang dimana kami mengharapkan dan juga mendoakan teman-teman ya pada saat nanti interview ketika menunjukkan sertifikat kelulusan ini teman-teman bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik ataupun juga teman-teman akan mendapatkan promosi di perusahaannya ya. Yang ketiga teman-teman nanti akan mendapatkan kesempatan interview di perusahaan partnership Juara Coding ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ikut di bootcamp Juara Coding, teman-teman nggak perlu khawatir karena pada saat selesai nanti kami akan memberikan kesempatan interview. Untuk jaminan diterima atau ditolaknya itu back to ke teman-teman sendiri. Karena untuk seperti nego gaji ataupun misalnya teman-teman nanti mau job desk-nya seperti apa, bagaimana ditempatkan di perusahaan apa, itu lebih ke konfidensial teman-teman. Jadi memang itu nanti teman-teman akan bertemu langsung dengan perusahaan, PIC perusahaan di partnership-nya Juara Coding seperti itu ya. Kemudian teman-teman di sini akan ada free konsultasi pekerjaan juga. Jadi teman-teman kalau misalnya mau konsultasi pekerjaan gitu ya, bisa banget, apalagi yang berkaitan dengan SQM bisa langsung konsultasi dengan para trainer kami. Jadi tidak ada gap antara trainer dengan peserta yang ikut bootcamp Juara Coding ini teman-teman. Nah, apa aja yang dipelajari? Yang pertama, teman-teman akan belajar mengenai Java fundamental. Yang kedua, akan ada automation testing Selenium. Lalu juga ada automation arsitektur object model, automation arsitektur Pet Factory, automation arsitektur Cucumber BDD teman-teman ya. Nah,
kalau misalnya teman-teman, aduh Kak, aku udah yakin banget nih ya, aku pengen banget join di Juara Coding, tapi aku butuh tahu nih Kak, investasinya kurang lebih berapa banyak sih yang harus saya keluarkan, misalnya gitu ya. Untuk investasi pembelajaran SQE di Juara Coding, kami menyediakan dalam 3 skema teman-teman ya. Nah, skemanya ini terbagi atas 3 bagian. Izinkan saya menjelaskannya 2 terlebih dahulu, nanti yang satunya di belakangnya teman-teman ya. Oke, yang pertama, di sini ada program cash, teman-teman ya. Cash ini diskon potongannya sampai dengan 57%. Dari harga 13.500.000, teman-teman hanya perlu membayarkan 5.900.000 dan ini bisa dicicil dalam 3 kali pembayaran ya. Nah, lalu yang kedua ini ada yang namanya Dana Cita. Dana Cita ini kami menyediakannya juga 3 skema teman-teman. Yang pertama potongan 47% ya. Jadi 47%-nya ini dari harga 13,5 menjadi 7.199.000 teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau cicil 12 bulan itu cicilannya hanya Rp599.917. Kemudian, kalau diskon yang 49% dari harga 13.500.000 menjadi 6.999.000 dan di sini untuk cicilan per bulannya Rp777.667 teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman Kak, saya nggak mau deh ngutangnya kelamaan nih, saya maunya yang cuma 6 bulan aja. Boleh banget, ini lebih murah lagi untuk teman-teman dan lebih terjangkau ya. Jadi dari 13.500.000 dipotong 51% hanya 6.799.000, cicilan per bulannya Rp1.133.167. Nah, di sini teman-teman untuk metode pembayaran yang ketiga atau metode investasi pembelajaran yang ketiga ada yang namanya ISA atau Income Share Agreement. Nah, apa sih ISA? ISA merupakan program untuk mendukung karir calon peserta Juara Coding, menawarkan skema perjanjian bagi hasil yang disebut dengan Income Share Agreement atau ISA yang memungkinkan calon peserta belajar terlebih dahulu tanpa harus memikirkan biaya apapun teman-teman ya. Nah, kemudian apa sih persyaratannya untuk mengikuti ISA ini? Persyaratan investasi pembelajaran ISA yang pertama, pria dan wanita maksimal usia 27 tahun. Kemudian teman-teman pendidikan minimalnya D3. Ini teman-teman juga harus dari kampus yang akreditasinya dan juga akreditasi jurusannya A, teman-teman ya. Mohon maaf, ini mungkin belum terselip di sini, tapi teman-teman perlu tahu bahwa untuk program ISA-nya ini nanti teman-teman wajib dari kampus yang berakreditasi A ataupun juga akreditasi jurusannya A. Nah, kemudian teman-teman bersedia mengikuti trainingnya secara online dari hari Senin sampai Jumat jam 19 sampai 21.30 teman-teman ya. Lalu juga bagi peserta ISA wajib hukumnya untuk lulus tes logika, tes teknikal, psikotes, wawancara, verifikasi data, dan juga survei teman-teman ya. Nah, untuk biaya pendaftarannya sendiri ini Rp500.000. Untuk cicilannya tersedia di Rp500.000 per bulan setelah teman-teman diterima kerja dan dilakukan selama 18 bulan teman-teman. Jadi totalnya kurang lebih di Rp9.500.000. Oke, ketentuannya di sini teman-teman kami juga memberikan voucher yang banyak banget untuk teman-teman nih ya yang bisa teman-teman bisa dapatkan gitu kan. Yuk, buru-buruan deh teman-teman kalau tadi belum sempat screenshot, sekarang teman-teman screenshot ya. Karena di sini untuk potongan cashnya kami memberikan sampai dengan Rp600.000, untuk metode Dana Cita itu Rp500.000, untuk metode ISA Rp250.000. Jadi kalau tadi pendaftarannya Rp500.000, dipotong 250 hanya Rp250.000 teman-teman. Tapi ya, diskon ini tidak dapat dijadikan satu dan teman-teman wajib untuk memposting atau melakukan posting di Instagram teman-teman, baik di story maupun di feed kalian ya. Jangan lupa tempelkan hashtag siap kerja juara coding dan tag @juara coding serta tag 3 orang teman-teman kalian ya untuk mendapatkan promo diskonnya teman-teman. Yuk, gercep deh sekarang, langsung screenshot, langsung post, kasih hashtag, tag 3 temennya ya, gampang banget kan? Nah, ini adalah salah 2 dari testimonial alumni Juara Coding. Yang pertama ada Kak Ellen Siva Elba. Kak Ellen ini lulusan dari SQE Batch 1 dan saat ini menjadi QA di BRI. Kemudian juga ada Kak Vande Franciscus. Beliau saat ini lulusan dari Java Full Stack Batch 11, saat ini bekerja di XL sebagai QA.
Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau kepoin kami lebih lanjut, bisa langsung ke website kami di www.juaracoding.co.id, lalu juga di Instagram @juaracoding. Plus, kalau teman-teman di sini perusahaannya mau dilatih langsung oleh Juara Coding juga boleh teman-teman ya. Bisa DM di @juaracoding atau teman-teman nanti bisa langsung DM di GC for Corporate ya, teman-teman. Kemudian teman-teman kalau mau kepoin langsung di TikTok, Twitter, LinkedIn, Telegram, Discord bisa langsung @juaracoding, bahkan termasuk Facebook pun juga kalian tinggal cari aja @juaracoding. Nah, kalau untuk YouTube-nya sendiri teman-teman di sini teman-teman bisa cari Juara Coding Bootcamp ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau tanya-tanya langsung juga boleh melalui WhatsApp. Di sini teman-teman bisa langsung menghubungi Kak Reski ataupun juga Kak Jasmine ya. Jadi teman-teman bisa langsung screenshot ini. Kemudian teman-teman kalau misalnya mau langsung WA ke Kak Reski atau Kak Jasmine juga boleh. Kurang lebih seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah yakin silahkan join. Dan teman-teman saya menunggu kehadiran teman-teman di Juara Coding. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, thank you Mbak Icil. Jadi menarik ya, tadi ilmunya banyak, terus diskonnya juga gede. Enaknya kalau ikut webinar di Juara Coding ya kayak gitu ya istilahnya ya. Bonusnya banyak banget ya Kak Dewa. Iya, banyak banget tuh istilahnya. Nunggu apa lagi ya? Jadi kalau teman-teman mau join ini boleh banget ya. Oke, mungkin mau ada diskusi Boleh lagi nih ya ya. Pak ya? Sesi pertanyaan ya kali ya, sesi tanya jawab Oke, ya. lanjut Teman-teman ya. yang pengen bertanya, yang tadi udah ada berapa ya yang di kolom chat nih ya istilahnya ya. Ada 1000 kayaknya ini Pak. Ini Ada sampai malam 1000 deh, Kak Dewa. malam deh ini, lembur deh. Oke, nah kita masuk dalam sesi pertanyaan ya, Kak Dewa dan Kak Wulan. Ini yang pertama, izin bertanya, apakah bisa mendeteksi beberapa objek dalam satu gambar atau frame, semisal menghitung jumlah roda pada kendaraan, dan apakah pendeteksian dilakukan pada video atau video stream? Itu pertanyaan yang pertama, Kak Dewa. Ini apakah Pak Wulan yang akan menjawab? Oke, saya akan coba jawab sedikit. Ini kita berhubungan dengan namanya visual computing ya. Jadi kita harus pisahkan antara machine learning dan visual computing. Tetapi pada dasarnya hal itu kadang-kadang suka bekerja sama antara visual computing dengan machine learning. Contohnya tadi ya, bagaimana si visual computing tersebut dapat mendeteksi roda, ya kan? Ya kan? Berarti kan di sini harus tahu nih bentuk roda yang mana gitu kan. Dari bentuk roda itu nanti bisa kita translate di mana letak koordinat yang paling dekat dengan roda tersebut, terus kita bikin rectangle dari visual computingnya seperti itu. Biasanya kalau di Python itu bisa menggunakan apa namanya OpenCV ya, OpenCV kita bisa gunakan seperti itu. Terus kemudian untuk mendeteksi rodanya bisa pakai tadi ya mesin-mesin learning yang sudah ada, bisa pakai Keras, bisa pakai TensorFlow, atau mungkin kalau mau cara gampang yang pakai cara yang tadi gitu ya istilahnya ya. Tinggal tadi juga ada contohnya sebetulnya di teachable mesin Google itu tadi itu bisa mendeteksi dan mengkotakkan di mana lokasi rodanya tersebut. Nah dari situ dari kotak tersebut dari OpenCV-nya nanti bisa menghitung ya kira-kira ada berapa kotak yang terdeteksi atau berapa objek yang terdeteksi sebagai roda di sana. Dan itu pasti tentu butuh tweaking ya. Terus bagaimana dengan kamera yang stream gitu kan? Sebetulnya kamera stream atau tidak itu nanti tergantung dari OpenCV-nya sendiri mau berbentuk image still atau dia membentuk stream gambar. Tetapi ingat ya, nanti kita harus ngakalin kenapa jangan sampai semua frame-nya itu nanti dianalisa pakai machine learning. Bisa aja sih ya, karena biasanya kalau sudah jadi model itu cepat, tapi tentunya membutuhkan prosesor atau VGA ya, kita ngomongnya VGA yang cukup tinggi juga untuk memproses. Kalau mau frame per second-nya itu VPS-nya kita ngomong ya, tinggi gitu sih ya. Kalau kita pakai Raspberry Pi ya pasti akan patah-patah gitu kan. Jadi ya itu sih bisa ya, karena orang pun bisa kita deteksi ya. Saya pernah dulu bikin untuk deteksi orang untuk hitung banyaknya jumlah pelanggan misalnya seperti itu. Nah itu sangat memungkinkan banget gitu kan. Oke, itu mungkin jawabannya. Mudah-mudahan. Tapi saya nggak bisa saya detailkan ya, itu insight-nya. Mudah-mudahan cukup menjawab sih. Oke, mungkin ada gambaran lain dari Kak Wulan? Nggak ada sih Kak, udah cukup itu aja. Cukup jelas ya. Oke, selanjutnya ini ada lagi nih. Izin bertanya, apa saja spek laptop device atau device yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan ini, Kak?
Nah, mungkin ini Kak Wulan atau Kak Dewa. Oke, mungkin Kak Wulan dulu speknya apa pas lagi belajar di Jorok Coding? Apa ya Pak, udah lupa kayaknya. Sebenarnya nggak usah tinggi-tinggi amat ya, karena gini, kita tadi trainingnya kan pertama jangan, kalau kalian nge-training mesin learning-nya di komputer kalian sendiri ya, itu pasti membutuhkan spek yang sangat tinggi ya, mesti VGA yang tinggi gitu kan. Asumsinya aja pakai GTX yang 3000-an gitu. Itu udah 15 juta sendiri. Tapi kita banyak kok caranya. Kita bisa pakai Google, ya kan? Google tuh menyediakan versi gratisnya pakai Google Notebook gitu kan sih. Jadi dia bisa sekalian nge-training di sana, atau tadi pakai Teachable mesin itu juga gratis sebetulnya gitu kan. Dan itu pakai mesinnya si Google, dan itu beberapa apa namanya? Pembelajarannya model mesin learning-nya itu ya di free-in sama dia. Tapi kalau yang lebih bagus lagi pakai mesin yang lebih canggih lagi bisa sewa gitu kan. Tapi nggak membutuhkan komputer yang tinggi-tinggi amat. Mungkin kalau tadi yang pakai iPad dan tadi yang membuat kayak Python tadi itu pakai i3 aja cukup gitu. Kalau memori 8 GB atau 4 GB ya cukup sih. Tapi kalau kalian jangan pernah men-training tadi ya, men-training data mesin learning-nya, misalnya kalian mau men-training sendiri pakai TensorFlow atau pakai Keras gitu istilahnya, di komputer kalian, karena pasti lama banget istilahnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini sepertinya ada yang salah, ada yang belum ngikutin dari awal nih Kak Dewa. Nanya untuk software yang digunakan pada saat testing tadi itu apa namanya? Oke, tadi kita menggunakan untuk mesin learning-nya tadi kita menggunakan gabungan ya. Tadi modelnya karena saya tadi males untuk bikin training sendiri, jadi pakai cara ninja gitu kan istilahnya. Cara shortcut gitu kan, kita pakai Teachable mesin with Google ya. Kalian bisa coba-coba juga. Terus tadi ya untuk apa namanya? Untuk mesin learning-nya, untuk ngejalaninnya. Karena yang paling mudah kan bisa pakai bermacam-macam, bisa Java, bisa JavaScript. Yang paling mudah itu pakai Python ternyata untuk mesin learning itu kan. Makanya tadi saya menggunakan namanya Python versi 3.8 ya. Tadi instalasinya ya pasti ada OpenCV-nya, TensorFlow-nya, Keras-nya gitu kan. Terus kemudian yang untuk otomatisasinya, yang paling menarik di sini yang bisa mengintegrasikan ke Python juga tadi menggunakan UiPath ya, UiPath. UiPath itu adalah RPA, tools RPA, Robotic Processing Automation. Jadi dia seakan-akan kita punya robot yang menjalankan sehari-hari untuk proses pekerjaannya gitu istilahnya. Dan tadi apakah diajarkan di Jorok Coding ya untuk SQA, mulai SQA. Tadi sorry Mbak Wulan ya, dulu SQA pertama belum kita ajarkan karena masih awal. Tapi SQA yang mulai batch 3 kalau nggak salah ke atas itu sudah diajarkan RPA juga untuk UiPath-nya. Jadi Jorok Coding itu selalu ngupdate kok gitu kan. Sabar aja, nanti ada kisi-kisi, kita ada namanya low code segala. Mungkin kalau yang kalian pernah dengar ya, apa sih low code gitu kan. Jadi bahkan nanti orang yang nggak bisa ngoding aja bisa ngoding gitu kan istilahnya kan. Itu nanti kita juga akan ada ya kisi-kisi sedikit lah. Berarti Mbak Wulan punya kisi-kisi kan, saya juga punya kisi-kisi sedikit. Jadi bisa ada nanti belajar juga bisa ngoding tanpa bisa ngoding. Nah, bingung kan? Bisa bikin program tanpa bisa ngoding gitu kan istilahnya. Keren ya? Nanti kita boleh lah, ketika kapan-kapan kita kasih webinarnya juga seperti itu. Oke, siap. Nah, ini ada sedikit pertanyaan nih untuk Kak Wulan. Bisa ngoding tanpa ngoding, asik. Oke, Kak Wulan, kira-kira apa saja sih pekerjaan sebagai SQA yang paling seru dan paling berkesan untuk Kak Wulan? Mungkin bisa sharing dari pengalamannya Kak Wulan. Kalau misalkan untuk saya menjadi SQA itu sebetulnya kali pertama ya bagi saya. Sebelumnya saya bukan SQA, tapi saya tertarik menjadi SQA. Yang paling berkesan itu yang pertama pastinya kita bekerja satu tim, kita nggak sendirian gitu, jadi kita nggak bisa egois, kita harus banyak-banyak komunikasi sama PM kita, dev kita, sama UI UX kita, dan juga kita juga harus bisa berkomunikasi sama klien kita. Itu sih sebenarnya yang paling berkesan buat saya, karena saya ini kan termasuk apa ya, introvert. Jadi kalau misalkan banyak berkomunikasi sama orang itu bisa menambah wawasan saya juga, apalagi klien saya itu kan beda-beda ya, dari perbankan, dari retail, bla bla segala macam. Nah itu sih yang paling berkesan buat saya kerja sebagai SQA gitu. Jadi ketemu banyak relasi ya Kak Wulan ya? Iya betul. Relasi, jadi luas relasinya. Keren, oke. Nah, kedepannya sendiri pekerjaan SQA itu kalau menurut Kak Wulan nih akan mengarah ke apa gitu? Maksudnya akan lebih pengembangannya itu lebih ke arah mana Kak Wulan?
lebih ke arah automation kayaknya. Cuma kalau misalkan untuk automation, pastinya kita juga harus ngerti QA manualnya juga seperti apa ya. Karena automation pasti ada dokumentasinya, segala macam, dan teknik-teknik testing manualnya pun harus harus kita mengerti dulu sebelum kita ngerti automation. Gitu sih menurut saya. Jadi ke depannya nanti mungkin akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan dengan artificial intelligence yang tadi dijelasin sama Pak Dewa ya, kayak admin, customer service itu bakalan terganti. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang happy-nya menjadi seorang SQA gitu kan. Ada nggak sih kayak, aduh gue nggak happy atau misalnya kayak kesedihan dari seorang SQA itu apa gitu Kak? Banyak. yang paling bikin pusing deh. Yang paling bikin pusing itu ketika seorang SQA itu bilang kalau ini bug, tapi devnya itu ngotot ini bukan bug. Iya, itu yang paling iya. Kalau misalkan udah baca requirement dari klien 12 segala macam, ya memang itu yang mereka butuhkan gitu ya. Itu yang saya bikin test case skenario segala macam, dan saya kasih ke PM dan kasih ke dev. Cuman kalau misalkan emang dari devnya, aduh ini susah nih, ini nggak bisa, kayaknya nggak bisa dikerjain segala macam. Nah itu sebenarnya sulit banget untuk ngerayunya, untuk komunikasinya, untuk ngerayu kliennya juga. Itu benar susah banget menurut saya. Jadi lebih ke komunikasi sebenarnya menurut saya. Kalau misalkan untuk pekerjaan SQA-nya sendiri, ya kita bisa karena terbiasa kali ya. Oke. Bisa karena terbiasa, nih satu poin penting ya. Nah, mungkin ada sedikit tips and trick untuk teman-teman yang join nih. Mungkin mereka kayaknya aku masih ragu gitu ya untuk gue ngambil SQA nggak ya kira-kira gitu kan. Nah, tips and trick untuk teman-teman yang mungkin saat ini udah mau gitu ya, kayaknya 50% nih udah yakin, tapi 50% masih ragu. Nah, kita mau meyakinkan mereka untuk SQA ini seru loh gitu. Kalau misalnya teman-teman mau kepoin lebih lanjut, nah kira-kira gimana tuh dari Kaulan sendiri? Apa ya? Tips and triknya, maksudnya kayak gimana ya Kak? Harus mencintai dulu kali ya Kak? Iya betul. Yang pertama harus ada rasa penasaran dulu sih, dunia SQA itu seperti apa sih. Kita mau bekerja di dunia IT, namun kita nggak mau yang benar-benar banyak ngoding banget ya seperti developer gitu. Tapi kita mau benar-benar terjun langsung. Kita mau tergabung dalam tim itu gitu. Kita mau ngerasain juga yang namanya SDLC seperti apa, yang namanya testing seperti apa, ketemu klien seperti apa. Yaitu harus ada rasa penasaran dan ada niat benar-benar niat bulat banget untuk menjadi seorang SQA. Gitu sih Kak. Oke, nah, ini tadi seru ya Pak Dewa. Harus Mantap, memunculkan rasa penasaran. Nah, kalau banyak penasaran nih boleh nih ya nanti kepoin langsung Juara Coding, karena kita juga menghadirkan banyak webinar ataupun juga materi-materi yang keren-keren banget. Nah, ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya. Izin bertanya, apakah ketika kita menjadi seorang SQA, job desk-nya hanya melakukan automation test atau mungkin ada hal yang lain juga? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Kaulan nih. Kalau kita jadi SQA nih, apakah cuman job desk-nya kita hanya ngecekin atau melakukan automation test doang, atau mungkin ada lain Kak di luar dari itu? Kalau untuk SQA sendiri itu untuk automation-nya nggak automation aja sih sebetulnya. Yang pertama itu tadi ya, kita juga harus bisa dokumentasinya, kita juga harus bisa komunikasinya ke klien, ke dev, terus kita juga harus bisa meyakinkan ya, make sure bahwa fitur ini tuh layak untuk naik ke production. Jadi bukan hanya kita bisa testing aja, tapi kita harus benar-benar meyakinkan bahwa fitur ini, ini layak nggak ya naik ke production, ini udah sesuai nggak ya requirement-nya sama yang diinginkan klien atau yang diinginkan sama bos-bos kita. Itu sih sebenarnya lebih ke situ, bukan hanya automation aja. Tuh, kalau automation kan lebih ke cara melakukan testing. Cuman kalau the best SQA sebetulnya sangat luas sih, bukan automation aja. Gitu. Oke. Ini mungkin akan menjadi satu bidang pekerjaan yang booming ya, dan saat ini juga udah booming, apalagi Kak
bulan ini sekarang di Lena AI menjadi seorang yang apa ya, berkecimpung juga menyentuh dunia AI juga gitu kan. Jadi pasti keren banget sih ilmunya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi banyak banget nih yang minta recordingnya, teman-teman wajib nonton webinar ini sampai habis ya. Nanti informasi lebih lanjutnya nanti saya akan dibantu juga dari tim Juara Coding untuk share videonya ke teman-teman ya. Nah, Oke, mungkin Mbak Icil Kak Dewa, makanya selalu follow YouTube-nya ya. betul, follow YouTube Juara Coding Bootcamp, lalu juga ada TikTok, ada Instagram ya, dan ada platform lainnya seperti tadi yang dijelaskan di webinar video promo ya, kurang lebih seperti itu Kak Dewa. Monggo, Oke. Kak Dewa mungkin ada conclusion-nya dari. Oke, mungkin bagi teman-teman tadi ya tunggu aja di YouTube. Tapi tadi ya kita nggak langsung di-upload gitu kan. Tentunya pasti ada proses editing dan lain-lain. Jadi stay tune in YouTube, subscribe. Jadi kalau misalnya bunyikan loncengnya, jadi kalau ada langsung nanti notifikasi baru itu berarti nanti videonya sudah terupload dan beserta nanti source code-nya tadi ada di Git-nya ya istilahnya ya. Yes, jangan lupa follow, like, subscribe, ya, komen dan share juga ke teman-teman yang lainnya juga ya. Loncengnya loncengnya diklik jangan lupa ya. Iya benar tuh tadi kita di-remind ya. Oke, mungkin mau ada kesimpulan dari Kak Dewa ataupun juga dari Kak Wulan. Oke, mungkin kalau dari saya sih tetap selalu update ya dengan teknologi. Dan cara untuk menjadi seorang IT ya atau dunia IT itu sekarang itu sudah hampir semua terlingkupin ya dengan IT semuanya. Kita nggak bisa lari dari IT lah. Sehingga kalau kalian ingin mempertajam, ya, itu ada investasi yang sangat bagus ya. Kayak kita mengikuti bootcamp itu adalah investasi yang sangat bagus gitu istilahnya. Kenapa? Karena nggak akan ada ruginya deh. Karena memang sekarang arahnya dunia teknologi, dunia digital, ya kan, artificial intelligence. Nah itu udah kita buka masa depan ya sekarang gitu kan, masa depan itu sekarang. Jadi kita nggak usah nunggu-nunggu apa lagi. Investasi termurah dan terbaik adalah dari pendidikan itu sendiri istilahnya. Jadi terus belajar dan selalu semangat ya, dan jangan lupa selalu follow Juara Coding istilahnya. Itu dari saya. Oke, thank you. Nah, untuk Kak Wulan, silakan Kak Wulan, sebelum saya jawab untuk sesi video yang promo tadi ini cukup banyak juga pertanyaan dari teman-teman. Silakan Kak Wulan. Ya, kalau dari aku sih, teman-teman yang ingin belajar di Juara Coding atau ingin menjadi SQA, jangan ragu. Dan juga, apa ya, kita belajar itu nggak ada habisnya ya, sampai tua. Dan ilmu itu pasti selalu update. Gitu. Kalau misalkan kita menemui kegagalan, ya jangan menyerah di situ aja gitu. Karena untuk mencapai satu tujuan kita, caranya nggak satu aja. Itu caranya ada banyak. Seperti saya, kalau misalkan saya mau jadi seorang SQA, gimana ya caranya ya? Salah satu cara saya itu ya mengikuti bootcamp di Juara Coding ini, dan akhirnya benar-benar saya menjadi QA gitu. Jadi ada jalan dari apa usaha yang kita lakukan. Itu aja sih. Jadi ya jangan bosan-bosan belajar, jangan bosan-bosan cari-cari tahu, cari-cari materi, dan jangan bosan juga, banyak-banyak berlatih lah supaya benar-benar kita bisa, benar-benar bisa. Gitu aja sih Kak. Oke, siap Kak Wulan ya. Tadi banyak jalan menuju Roma. Kalau kita sekarang banyak jalan menuju ke Juara Coding. Nah, oke teman-teman, untuk teman-teman yang lain di minggu depan di hari Rabu itu kita juga akan mengadakan webinar mengenai jalan pintas menjadi SQA Engineer bersama Juara Coding. Ini akan ada pembicara, ini akan ngobrol ringan teman-teman ya. Dengan Kak Dewa dan juga dengan Kak Aldi ya. Ini Kak Aldi sebagai supervisor IT di programmer di PT Dika. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau ikutan, silahkan mengisi link feedback yang tadi disediakan ya teman-teman ya. Yang mungkin belum mengisi link feedbacknya silahkan diisi. Dan izin, ini tadi ada beberapa yang bertanya mengenai Juara Coding langsung ya. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya adalah, mungkin ini nanti dijawab sama Kak Dewa boleh, atau dijawab sama saya juga boleh. Oke. Izin bertanya, apakah akan mendapatkan pekerjaan selagi masih kuliah ketika mengikuti setelah mengikuti program Juara Coding? Oke, ini pertanyaan yang pertama ya. Mungkin Kak Dewa mau jawab atau saya yang jawab ya Kak?
Kayaknya lebih enak kalau dijawab sama Kak Icil ya, lebih enak suaranya. Boleh, boleh, boleh. Nah, oke, untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini masih berkuliah, itu bukan berarti teman-teman nggak boleh ikut ya. Ini boleh banget teman-teman join dan ikutan di program Juara Coding ini. Kalau misalnya teman-teman nanti apakah mendapatkan pekerjaan selagi teman-teman kuliah, nanti pada intinya teman-teman pada saat mengikuti kegiatan bootcamp ini di minggu ke-8 gitu ya, atau seselesainya teman mengikuti program Juara Coding, nanti kan teman-teman akan mendapatkan kesempatan interview. Nah, biasanya kami nanti akan bertanya terlebih dahulu dengan partnership-nya kami. Apakah memang membutuhkan untuk teman-teman yang masih berkuliah, karena mungkin ada beberapa concern dari beberapa perusahaan juga teman-teman ya, takutnya nanti teman-teman tidak bisa membagi waktu karena biasanya yang dibutuhkan itu adalah teman-teman yang bisa bekerja secara full time. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang perusahaannya ini atau partnership-nya kami membuka lowongan ya, dan juga nanti teman-teman pada saat interview ternyata lolos juga interviewnya, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman juga berkesempatan untuk bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus juga ini ada yang bertanya untuk cicilannya. Ini cicilannya 0% dengan menggunakan dana cita dan itu tanpa bunga teman-teman ya. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi untuk biaya masuk di Juara Bootcamp, masuk bootcamp ini. Untuk tadi seperti yang dijelaskan oleh video tadi, yang pertama ini kami menyediakan dalam 3 investasi pembelajaran teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya cash. Nah, kalau cash itu kami menyediakannya di 5,9, tapi kalau ikut webinar ini teman-teman akan dapat potongan 600.000, jadi hanya 5,3 dan dapat dicicil dalam 3 kali pembayaran. Tapi kalau mau bayar cash langsung boleh banget ya. Yang kedua itu ada program yang namanya Dana Cita. Jadi ada program cicilan 6 bulan itu di 1,1. Lalu di 9 bulan itu teman-teman cicilannya di 700 ribuan. Dan kalau misalnya di 12 bulan, teman-teman cicilannya di sekitar 500 sampai ke 600 ribu teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau join juga boleh. Nah, ada juga untuk program ISA, tapi memang ini program income share agreement, teman-teman bisa belajar dulu, nanti bayarnya belakangan gitu ya, pada saat teman-teman udah diterima kerja. Tapi memang ini kualifikasinya cukup ketat teman-teman, karena ini beasiswa yang diberikan full seperti itu ya. Jadi memang teman-teman maksimal usianya 27 tahun, kampusnya harus akreditasi A, lalu kemudian nanti teman-teman wajib lulus semua tes Juara Coding, juga ikut psikotes, ada verifikasi, ada survei, wawancara, seperti itu teman-teman. Dan itu semuanya harus lolos step-stepnya, baru teman-teman bisa mengikuti program ISA ya. Nah, jadi kalau teman-teman tadi sudah ini, jangan ragu untuk bisa join. Oke, ini, ada yang nanya nih Pak, script Python-nya nanti dikasih nggak ya Kak? Script semuanya ada di dalam YouTube ya Kak Dewa ya? Iya, nanti di description-nya nanti ada di situ, deskripsi YouTube-nya nanti ya. Oke, ini ada lagi yang bertanya alamatkan lengkap kantornya di mana ya Kak? Juara Coding kami ada di Tebet teman-teman, tapi untuk program pelatihannya kami masih menyediakan dalam online ya, jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman di sini kerja, teman-teman bisa langsung masuk di Juara Coding karena kita pelatihannya online dari jam 7 sampai jam setengah 10 malam ya. Dan juga di sini kalau misalnya di Juara Coding teman-teman itu nanti sistem pembelajarannya kami menggunakan LMS, jadi semuanya sudah by system teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau lihat pelajarannya, oh ini saya ada yang ketinggalan atau tugasnya apa, terus juga nanti materinya saya sempat ketinggalan, teman-teman bisa review semuanya di LMS ini ya. Dan di sini juga kalau misalnya teman-teman nanti mau lihat, saya kelewat nih, saya mau lihat video pelatihannya, ada di LMS. Dan tidak ada gap antara trainer dan juga peserta. Kalau misalnya in case teman-teman nanti akan ada materi gitu ya, SQE di kantornya, atau misalnya ada kesulitan, itu bisa banget sharing juga dengan trainer-trainer di Juara Coding. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, nah nanti ketika lulus pun juga akan masuk ke dalam WhatsApp group, dan teman-teman nanti bisa ngobrol sama kakak-kakak kelas tingkatan yang lainnya. Dan kalau biasanya banyak nih yang kayak, gue susah nih, ini kira-kira gimana ya? Nah itu biasanya mereka akan saling bantu gitu ya, karena itulah happy-nya. Ini Kak Wulan juga ada ya Kak di grup ya? Oke, oh iya, Kak izin bertanya untuk spek laptop buat SQE itu yang cocok apa ya? Nah ini mungkin Kak Dewa atau Kak Wulan kali ya yang bisa izin menjawab
spek laptop yang dibutuhkan untuk seorang SQA? Oke, spek laptopnya tadi ya. Kalau dari kayaknya sih Kak Ulan juga bukan pakai yang spek gaming nggak ya? Kayaknya biasa juga ya kemarin kalau nggak salah laptopnya kan. Soalnya yang kalau mau nyambung i5 ya paling Kak Ulan ya istilahnya ya. Iya betul. Ya kan, tapi kalau pakai i3 juga masih ngangkat sih sebetulnya karena SQL nggak terlalu berat ya. Kita nggak ngoding mobile gitu kan. Tapi memang ada nanti testing mobile itu yang mungkin harus concern di sana aja sih. Pas testing mobile mungkin pakai device asli ya. Jadi kan nanti kita ada testing mobile, ada testing web, nah mobile ini biasanya kalau laptopnya kuat kita bisa pakai namanya device aslinya gitu kan, biar tidak harus ngejalanin emulatornya. Tapi nggak perlu tinggi-tinggi amat sih, pakai i3, memori 4 is okay gitu kan. Tapi kalau mau nyaman ya pakai i5 ya, itu boleh juga pakai i5 itu akan lebih nyaman istilahnya seperti itu sih. Oh ya, satu lagi ini di SQA ini kita belajar Java juga ya, karena kita kan menggunakan Selenium, ya kan, Cucumber itu pakai frameworknya Java juga. Jadi bukan berarti nanti semua belajar mungkin masih yang baru ini itu pakai apa sih, bahasa apa sih, pakai bahasa Java ya istilahnya ya. Seperti itu. Oke, siap. Nah, tadi materinya semuanya sudah disampaikan dengan jelas oleh Kak Dewa dan Kak Wulan. Terima kasih Kak Dewa dan Kak Wulan untuk sharingnya pada malam hari ini, luar biasa sekali. Thank untuk you. teman-teman juga terima kasih. Namun sebelumnya teman-teman kita, Kak Wulan dan Kak Dewa, kita akan sesi foto bersama. Mohon kesediaan dari teman-teman semuanya untuk open kamera dan akan dibantu oleh Kak Andra untuk kita akan take foto. Kak Andra boleh dibantu, Kak Andra? Ya, oke. Selamat malam teman. Oke, untuk sesi foto kali ini mungkin boleh open cam ya teman-teman, yang buat sesi dokumentasi webinar. Boleh dibantu mungkin berikan jempolnya, mungkin ditunjukkan jempolnya seperti ini kita fotonya. Aku mau pakai ini. Yuk, kita open cam teman-teman. Bukan dikasih reaction ya. Kita open cam, baru kita munculkan jempolnya teman-teman. Yuk, boleh minta waktunya sebentar ya teman-teman ya. Nggak bisa on cam, oke. Untuk teman-teman yang lain, yuk, aku minta tolong teman-teman bisa on cam karena kita mau foto bersama, silakan. Yuk, yang bisa on cam mungkin boleh on cam. Ya, kita kasih jempolnya dulu. Atau mungkin boleh kasih reaction deh buat teman-teman yang nggak bisa on cam, kasih reaction biar kita ada jempolnya. Dari Zoom-nya kenapa nggak bisa? Oh, Zoom-nya apa boleh, belum boleh kali. Oh, ini ntar start. Dinokkan oleh host. Okay. Boleh Pak, dibuka Pak. Boleh ya. Oke, sudah ya. Yuk, boleh. Oke, thank you teman-teman yang udah open cam. Yuk, biar ramai kita open cam. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita bisa berjumpa di Juara Coding ya kan, teman-teman. Oke, yang lain boleh open cam. Mungkin yang nggak bisa open cam, reaksinya dilamain ya teman-teman ya. Oke, nggak lama-lama ya teman-teman ya. Kita sesi foto dulu, tahan ya. 3, 2, 1 sambil tahan dulu. Satu kali lagi. Wait sebentar. Mohon ditunggu. Sekali lagi. 3, 2, 1, cheese. Ditunggu sekali lagi ya, teman-teman. Mohon maaf. Satu lagi fotonya yang duanya belum. Oke, reaksinya dinyalain yuk, teman-teman, reaksinya. Kasih jempolnya. Terima kasih teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Kak Dewa, Kak Andra, Kak Wulan, dan juga teman-teman semuanya. Sampai bertemu di webinar Juara Coding selanjutnya. Happy weekend, teman-teman. Thank you semua. Sehat selalu. Halo, nama saya Aldi, saya dari batch 1, dan sekarang saya bekerja di PT Dika sebagai Supervisor Programmer. Oke, jadi saya tahu bootcamp Juara Coding ini kebetulan dari dosen, dulu ngirim flyer di grup angkatan kampus. Nah, dari situ saya tertarik untuk daftar di bootcamp Juara Coding. Karena pertama di Juara Coding sendiri itu ada program penyaluran kerja, jadi setelah kita belajar di sana selama 2-3 bulan itu nanti akan disalurkan oleh bootcamp Juara Coding. Yang kedua sendiri itu dari trainernya profesional, materi-materi yang diajarkan itu sampai ke kita semua. Kalau misalkan nanti ada kendala, biasanya saya coba tanya ke trainer dan trainer sendiri akan bantu masalah kita. Yang terakhir sih dari sisi materinya itu dibutuhkan oleh industri saat ini. Oke, bagi kalian yang baru lulus atau bagi kalian yang ingin belajar pemrograman tapi nggak tahu belajarnya di mana, kalian bisa gabung di Bootcamp Juara Coding. Gua tunggu lu di sana.